Bedanya antara dosa kita kepada Allah dengan dosa kita kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah selesai dengan istighfar, selesai dengan bertaubat. Tapi kalau dosa kepada manusia nggak cukup dengan istighfar, nggak cukup dengan taubat, tapi harus minta ridho daripada orang yang kita zolimin. Bahkan karena perbuatan dosa kita kepada manusia, amal-amal ibadah kita bisa hangus itu semua. Pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita, pahala haji kita, pahala umroh kita, itu semua bisa hangus karena sebab ada orang-orang yang kita zolimin saat di dunia. Iya. Kan dalam satu riwayat hadis Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Kita sering dengar kata-kata bangkrut, Bu, ya? Iya. Kalau ibu-ibu ditanya kalau bangkrut apa, Bu? Pengertian bangkrut apa? Ya, kalau usaha, jangankan untung, modal aja kagak balik, begitulah kurang lebih. Itu namanya bangkrut. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksud sama Rasulullah. Kalau bangkrut di dunia masih banyak yang nolongin kita. Ya, masih ada orang tua, masih ada saudara, masih ada kerabat kita, handai tolan kita, masih banyak yang bantuin kita. Tapi yang dimaksud sama Rasulullah, di kalangan umatku nanti di hari kiamat mereka datang dengan membawa pahala sholat, datang dengan pahala puasa Ramadannya, datang lagi dengan pahala zakatnya, pahala sodakonya, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita beranggapan bahwa pahala kita udah banyak. Kita rajin ngaji, kita rajin baca Quran, pahala kita anggap udah banyak tuh. Tapi nanti ketika di hari kiamat ada orang yang di dunia kita pernah sakitin, ada orang yang di dunia pernah kita lukain perasaannya. Mereka datang tuh ke hadapan Allah. Mereka nuntut pertanggungjawabannya. Akhirnya apa? Pahala sholat orang tadi, pahala puasanya, pahala zakatnya, itu semua dipindahin kepada orang yang di dunia dia zolimin. Habis tuh pahala sholatnya, pahala-pahala ibadahnya habis semua. Tapi ternyata maksiatnya masih lebih banyak lagi. Akhirnya dosa orang yang dizolimin pindah kepada orang yang jahat tadi. Dikatakan Rasulullah sebagai orang yang bangkrut, udah pahala ibadah dia kagak punya, tapi dosa malah bertambah. Summaturiha finnar. Akhirnya Allah lemparkan ke dalam api neraka. Itulah orang yang disebut sebagai orang yang bangkrut. Maka hadirin jamaah sekalian, jangan kita ini merasa bangga dengan ibadah-ibadah kita. Kita ngerasa sholat kita udah banyak, bacaan Quran kita udah banyak, tapi kita nggak jaga diri kita nggak jaga mulut kita nggak jaga akhlak kita kepada sesama kita, sehingga kita menyakiti orang lain. Nah, kalau seandainya kita ibadah tapi masih nyakitin orang lain, tapi kita masih berbuat zolim kepada orang lain, maka hal demikian akan menyebabkan pahala ibadah-ibadah kita nanti hilang di hari kiamat nanti.